Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memasuki satu ujian muatan lokal. Materinya di sini pasti akan sampaikan dan mohon sungguh adik-adik dapat memperhatikan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah adik-adik yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam materi mulok kita akan belajar mengenal bagaimana ciri-ciri kehidupan orang Kristen atau orang percaya. Kehidupan seseorang yang disebut orang Kristen, dia telah mengenal dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketika dia menjalani kehidupan bersama Kristus sebagai orang Kristen, maka dia mengalami satu perubahan luar biasa. Ada perubahan-perubahan yang memang dikerjakan oleh Roh Allah di dalam kehidupannya akibat imannya kepada Kristus. Walaupun secara fisik itu tidak ada perubahan, tetapi di dalam diri seseorang yang beriman kepada Kristus, perubahan-perubahan besar itu terjadi oleh karena kehidupan lamanya itu telah mati. Ya. Artinya dia sudah mati di dalam dosa dan diubah menjadi hidup yang berubah di dalam pembaruan oleh kehidupan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan seseorang tersebut. Nah adik-adik yang terkasih, ada 3 perubahan, ya, 3 perubahan yang terjadi di dalam kehidupan orang yang telah mengaku percaya kepada Kristus. Perubahan yang pertama itu adalah hati yang baru. Inilah perubahan yang pertama terjadi di dalam hati seseorang sebagai hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang tersebut. Perubahan hati yang baru itu akan berdampak, artinya akan nampak pada perubahan-perubahan dalam perbuatan dan kebiasaan kehidupannya yang dia jalani hari lepas hari. Artinya kehidupan orang Kristen itu seumpama satu pohon yang baik. Karena pohon itu baik, maka tentu buahnya baik pula. Dan itu disingkapkan di dalam Matius 7 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai satu contoh saja, satu perubahan kehidupan seseorang yang dia hidup mengenal Kristus dan menjalani kehidupannya di dalam kebenaran. Dahulu mungkin ketika dia belum mengenal Kristus, dia hidup di dalam perkataan-perkataan dusta dan perkataan-perkataan yang kotor, dan itu sering keluar dari mulutnya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia diperbarui hati dan pikirannya oleh Roh Kudus yang tinggal tetap dalam kehidupannya, maka mulutnya itu dia pakai untuk memuliakan Tuhan. Artinya mulutnya itu dia pakai untuk memuji nama Tuhan.
Mulutnya itu dia pakai sebagai alat untuk dipakai oleh Tuhan dan mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal kebenaran dan perkataan yang baik untuk membangun. Sebagaimana Alkitab katakan di dalam Efesus 4 ayat 25 dan ayat yang ke-29. Jadi perubahan yang pertama itu adalah hati yang baru di dalam kehidupan seseorang yang telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, perubahan yang kedua itu adalah terjadinya satu hubungan yang baru dengan Tuhan. Dahulu sebelum mengenal Tuhan, dia hanya mengenal Tuhan itu sebatas sebagai pencipta. Artinya dahulu sebelum dia mengenal Kristus ya, dia mengenal pribadi Tuhan itu hanya sebatas pencipta alam semesta dan hakim untuk dosa-dosanya. Sehingga dalam kehidupannya dia akan terus dikejar rasa takut di mana Tuhan akan murka dalam kehidupan akibat perbuatan dosanya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dan telah terjadi hubungan yang baru dengan Allah yang diimani dalam Yesus, maka status dia itu adalah menjadi anak Allah. Ya, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 4 dan ayatnya yang kelima. Galatia 4 ayat 5. Bahkan dia dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Dikatakan dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-6 itu. Jadi terjadi hubungan yang baru akibat pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang yang telah membuka hatinya, di mana ia beriman kepada Yesus Kristus yang telah menanggung dosanya dan kemudian dia dibenarkan di hadapan Allah. Nah, di dalam Roma 5 ayat 1 itu dikatakan demikian. Ya, dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika seseorang mempercayai iman kepada Kristus, maka dia dibenarkan. Akibat dia dibenarkan, damai sejahtera Allah itu memimpin menguasai kehidupannya lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita memiliki hati yang baru, kemudian kita mempunyai hubungan yang baru dengan Allah, maka perubahan yang ketiga terjadi dalam hubungan yang baru antara sesama manusia. Kalau dahulu sebagai manusia lama, kita hidup di dalam kebencian, kemarahan, dan permusuhan serta pertengkaran. Tetapi sebagai manusia baru, maka kita telah mengalami satu hidup yang berubah, di mana kita hidup mengasihi sesama kita dalam sikap dan tindakan yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6, firman Tuhan katakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nampak sekali bahwa pengenalan iman kepada Kristus membawa kasih Allah itu berkuasa di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh kasih itu membawa seseorang itu hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam kemurahan hati, dan hidup di dalam ketidakcemburuan. Bahkan hidup tidak dalam kesombongan atau memegahkan diri. Jadi
kasih Kristus itu bekerja di dalam kehidupan setiap manusia, dan kemudian membentuk sikap dan tingkah laku manusia itu sebagai pribadi milik Kristus, untuk bagaimana dia membangun relasi dengan sesama manusia. Dan itulah hubungan yang terjadi akibat seseorang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik yang pasti kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah ciri-ciri kehidupan sebagai orang Kristen, di mana Pastif dan adik-adik sudah mempercayai iman kepada Kristus. Dan ciri-ciri kehidupan sebagai orang Kristen ini akan terus berkembang di dalam setiap kehidupan kita apabila kita senantiasa terus memiliki hati yang kita rawat, hati yang kita pelihara, untuk bagaimana hati itu kita tumbuh kembangkan melalui pengenalan akan firman. Dan kemudian hati yang telah diperbarui dan terus bertumbuh dalam iman, itu bukti bahwa kita memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan Allah. Ketika kita mempunyai hubungan yang baru dengan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kita, maka otomatis kita dapat mengasihi sesama kita. Sebagaimana Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita menemukan ada satu paralel antara Allah mengasihi manusia, Allah mengasihi kita, dan kita mengasihi sesama kita. Ketika hubungan Allah dengan kita baik, atau kita dengan Allah, kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, maka kita juga otomatis bisa mengasihi sesama kita. Kuncinya kenapa? Karena Allah sudah tinggal di dalam hidup kita, dan kita telah membuka hati kita bagi Kristus, sehingga kita memiliki ciri-ciri kehidupan sebagai orang percaya. Adik-adik yang pasti kasih, di layar nanti ada 3 pertanyaan yang adik-adik bisa perhatikan, kemudian itu menjadi pertanyaan untuk dijawab sebagai tugas untuk mata pelajaran Mulok Pendidikan Agama Kristen. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ketiga perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya? Yang kedua, apa istilah rohani yang hidup lama menjadi hidup baru? Saya ulangi, apa istilah rohani orang yang hidup lama menjadi hidup baru? Yang ketiga, coba tolong berikan 3 contoh perubahan yang dialami dalam kehidupan adik-adik setelah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya lewat pengajaran muatan lokal ini dan sebagai bahan ujian muatan lokal di Pas Ganjil ini sungguh dapat dipahami dan adik-adik dapat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.